Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari saya kasih dalam Tuhan, selamat malam. Itu adalah sedikit pujian yang Bapak Ibu pasti tahu bahwa pujian itu diambil dari kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami mengucap syukur, kami akan kembali beristirahat, dan sebelum kami tidur Tuhan, sepanjang hari Tuhan sudah menyertai kami mau diberkati dengan mendengarkan firman Tuhan, dan biar firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan, menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mazmur 133 ayat yang pertama berkata demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Ayat yang kedua, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat yang ketiga, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, ada sebuah pepatah dalam bahasa Jawa yang mungkin Bapak Ibu saudara tahu, mangan orang mangan sing penting ngumpul, yang artinya kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hidup rukun bersama dengan orang-orang itu lebih baik dari apapun juga, bahkan jika tidak makan sekalipun. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, Daud juga mempunyai pendapat yang sama. Seperti yang tadi kita baca dalam firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Firman Tuhan hari ini mungkin sudah berkali-kali kita dengar, mungkin sudah berkali-kali kita baca, tapi apakah firman ini sudah kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari? Apakah kita mempunyai persaudaraan yang rukun tanpa adanya rasa saling menyakiti, tanpa adanya memusuhi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah itu sahabat kita, apakah itu saudara kita, apakah itu mungkin handai teman kita, atau mungkin sekalipun itu musuh kita? Tidak mudah Bapak Ibu untuk hidup rukun. Dunia seringkali membawa perpecahan. Kita sering baca di media sosial, kita sering melihat di televisi mungkin berita-berita yang ada, betapa kejamnya dunia. Mungkin antara satu keluarga dengan yang keluarga ada perpecahan, tetapi Yesus datang membawa persatuan, karena di mana ada persatuan akan menghasilkan berkat dan kekuatan, dan sedangkan perpecahan akan membawa kehancuran. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ada pepatah berkata rambut sama hitam, tapi hati manusia siapa yang tahu? Bagaimana caranya untuk kita bisa memiliki persaudaraan yang rukun? Kalau kita dengan orang-orang yang baik, mungkin kita katakan, saya bisa. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak kita sukai? Yang pertama adalah bagaimana kita berusaha untuk mengenal dan memahami orang lain. Dan kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri. Bagaimana kita mengerti bahwa setiap orang pasti mempunyai karakter yang berbeda, dan kita harus bisa mengimbangi karakter itu. Milikilah positive thinking, atau pikiran yang positif kepada orang lain. Dan yang pasti, mari kita terapkan kasih Kristus kepada orang lain. Dan jika kita bisa menjaga persaudaraan kita, menjaga persahabatan kita dengan rukun, meskipun kita berbeda-beda satu dengan yang lain Tuhan ciptakan, maka seperti Mazmur Daud dan kita imani pada malam hari ini, Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya ke sana. Memerintahkan adalah satu kata di mana mau tidak mau harus dilaksanakan. Dan itulah di mana janji Tuhan. Kalau kita hidup rukun, baik di keluarga kita, baik dalam persekutuan kita, baik dalam lingkungan kita, baik dalam komunitas kita, maka kita akan melihat Tuhan akan memerintahkan berkat. Dan kita sangat memerlukan berkat daripada Tuhan. Jagalah persaudaraan kita, jagalah persahabatan kita, satu dengan yang lain kita berbeda, tapi ingat, jangan pernah kita memaksakan kehendak kita. Dan kita belajar memahami karakter demi karakter. Kita belajar untuk mengalah. Kita belajar untuk terus memberikan contoh bagaimana Kristus datang ke dunia untuk mempersatukan. Dan terapkanlah kasih Kristus kepada semua orang lain.
maka kita akan lihat Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya dalam hidup kita. Di mana ada kesatuan, di situ ada berkat Tuhan. Amin. Bapa di surga, terima kasih pada malam hari ini kami belajar, bahkan mungkin kami sudah mengerti akan firman Tuhan ini. Tetapi kalau mungkin malam hari ini kami ada kekesalan dalam hati kami, kami tahu Tuhan kami harus menjaga hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjaga persahabatan kami, menjaga persaudaraan kami, menjaga hubungan kami satu dengan yang lain. Untuk kami bisa hidup rukun, berdampingan, meskipun kami berbeda karakter satu dengan yang lain. Kami belajar untuk mengenal pribadi lepas pribadi. Kami belajar untuk mengalah Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk menerapkan kasih Kristus. Dan kami belajar untuk tidak memaksakan kehendak kami kepada orang lain. Sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan di mana ada kesatuan, Tuhan akan perintahkan berkat. Dan biarlah malam hari ini kami mau beristirahat, Tuhan sertai kami di dalam istirahat kami, supaya kami boleh bangun besok dengan tubuh yang sehat. Kembali kami boleh beraktivitas. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap menjaga kesatuan, tetap menjaga persatuan. Dan saya rindu Bapak Ibu, kita semua hidup di dalam damai, karena damai itu indah. GPA Lembah Kasih, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Shalom.